while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masya Allah. Semangat enggak hari ini belajar sama Bude ya? Semangat. Kok suaranya lemas? Mana suaranya semangat enggak belajar sama Bude ya? Semangat. Oke, hari ini bertemu lagi bersama Bude ya. Sebelum Ibu mulai materi pada pagi hari ini, seperti biasa untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Untuk Adik Syifa boleh dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih untuk ketua kelasnya udah dipimpin doanya. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran anak-anak semuanya. Coba sekarang tengok kanan kiri kalian, ada nggak yang nggak berangkat hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Tapi Ibu akan panggil satu-satu ya. Oke? Seperti biasa kalau namanya Ibu panggil, jawabnya apa nak? Saya Bu Guru, oke? Oke. Nah, selanjutnya masih ingat nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Belajar tentang apa nak? Ada yang masih ingat nggak? Waduh, pada nggak ingat ya? Padahal kemarin udah Ibu jelasin hari ini belajar tentang apa. Coba, siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Kok nggak ada yang ingat? Lupa Bu. Loh, kok lupa berarti kemarin nggak belajar di rumah ya pastinya ya. Hari ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis puisi. Ada yang tahu nggak apa itu puisi? Apa sih puisi itu? Ada yang pernah dengar puisi? Ada nggak? Kok nggak ada yang jawab? Ada nggak yang pernah mendengar puisi? Ada. Apa coba? Seperti apa contohnya puisi? Ibu jelasin ya nak. Jadi puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan perasaan penyair dengan bahasa yang indah. Dalam puisi kita sering menggunakan majas atau gaya bahasa untuk mempercantik kalimat. Jadi anak-anak semuanya, puisi itu bukan sekedar deretan kata-kata, melainkan sebuah lukisan kata-kata. Nah, di sini anak-anak kita akan membahas 3 hal yang wajib kalian pahami. Apa aja sih 3 hal itu? Ada yang mau tahu? Mau. Oke. Nah, 3 hal tersebut yang pertama adalah struktur puisi atau bait dan baris. Jadi bait dan puisi disusun dalam bentuk bait, yaitu kumpulan-kumpulan barisan puisi yang saling berkaitan. Jadi setiap baris puisi dipilih dengan cermat untuk menyampaikan pesan. Nah, contohnya jika kalian ingin menulis ibu, jangan hanya menulis ibuku sayang, tetapi cobalah kalian menggunakan bahasa kiasan. Contohnya, mentari pagiku yang tidak pernah lelah. Nah, yang kedua apa sih? Nah, kita membahas yang kedua, yaitu penggunaan majas. Nah, penggunaan majas adalah gaya bahasa untuk memberikan kesan yang indah atau penekanan. Misalnya, personifikasi yaitu memberikan sifat manusia pada benda mati. Apa sih contohnya? Nah, contohnya pena itu menari-nari di atas kertas. Nah, padahal pena itu kan benda mati ya. Kenapa bisa hidup? Nah, kita
menggunakan penggunaan majas, yaitu memberikan kesan indah dan penekanan, yaitu seperti memberikan sifat manusia yang hidup pada benda Majas. mati. Kok nggak dengerin, berarti benda apa? Mati. Yang kedua tadi kita membahas tentang apa? Penggunaan Majas. Yang ketiga yaitu makna puisi. Apa sih makna puisi? Jadi, setiap puisi memiliki pesan dan makna tersembunyi. Jadi, makna itu bisa berupa rasa syukur, kekaguman terhadap alam, atau kasih sayang. Jadi, saat kita membaca atau menulis puisi, cobalah untuk merasakan emosinya di balik kata-kata yang kita tulis dalam puisi tersebut. Nah, jika puisi itu terasa sedih, gembira, atau penuh semangat. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa itu tiga hal yang kita pelajari tadi? Ada apa aja? Coba kalau nggak ada yang paham. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada apa? Coba dibaca. Coba diingat-ingat. Coba diingat-ingat, yang pertama ada apa? Struktur puisi. Oke, apa yang keras? Struktur puisi. Struktur puisi. Yang kedua ada apa? Penggunaan majas. Penggunaan majas. Good job. Yang ketiga ada apa? Makna Puisi. Oke, good job. Kasih tepuk tangan untuk semuanya yang udah paham materi yang telah ibu sampaikan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah ibu menjelaskan materi tentang tadi, apa itu puisi, semuanya udah paham nggak? Anak-anak udah paham tentang apa itu puisi? Paham. Beneran udah paham? Beneran. Oke, kalau kalian udah paham materi yang ibu jelaskan, selanjutnya ibu akan memberikan tugas individu. Nah, di sini ibu memiliki teks atau soalnya. Di sini ibu ada kata-kata. Nah, nanti kalian susun kata-kata tersebut ke dalam puisi. Bisa nggak? Bisa. Oke, kalau kalian bisa, ibu bakal bagi tugasnya. Oke, anak-anak, ibu akan bagi satu-satu. Nah, ibu kasih waktu 15 menit, oke? Mana suaranya, oke? Oke. Oke, ibu akan bagi. Baik anak-anak, waktunya telah habis. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah dong. Oke, kalau sudah selesai semuanya, boleh jawabannya ditaruh di atas meja. Nah, selanjutnya ibu akan memanggil satu-satu untuk maju ke depan dan membacakan puisinya. Anak-anak siap? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita mau tepuk konsentrasi. Ikutin Bude ya, oke? Oke. Tepuk, fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, anak-anak udah fokus ya. Untuk yang pertama, maju ke depan. Boleh untuk Adia Syifa maju ke depan dan membacakan puisinya. Nah, Masya Allah, anak-anak ibu udah pada bisa, udah pada berani maju ke depan dan membacakan puisinya. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Ada nggak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya? Ada, Bu. Apa itu kesulitannya? Menyusun katanya. Oh, menyusun katanya. Tapi Masya Allah, ibu udah cek semuanya. Ibu dengar tadi anak-anak merangkai kata-katanya udah bagus sekali. Hebat-hebat semuanya. Berarti pada mengerti ya apa itu puisi? Mengerti nggak? Mengerti. Oke, kalau pada mengerti. Jadi anak-anak, hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran tentang puisi dan menulis puisi. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Enggak. Nggak, berarti anak-anak paham ya tentang materi hari ini? Oke, kalau anak-anak sudah paham, selanjutnya ibu akan memberikan anak di rumah membuat puisi tentang uang. Nah, setelah anak-anak membuat puisi tentang uang, kalian tulis di lembar kerja yang nanti akan ibu bagikan. Setelah itu, pertemuan berikutnya boleh anak-anak untuk maju ke depan dan membacakan puisi lagi tentang uang. Anak-anak siap? Siap. Anak-anak paham? Paham. Oke, kalau paham, Masya Allah, hebat sekali kelas ini. Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangunan puisi. Apa anak-anak? Unsur-unsur tentang pembangunan puisi. Oke, berarti dengar ya, paham ya? Jadi anak-anak di rumah boleh mencari tahu unsur-unsur pembangunan puisi. Nanti kalau anak-anak sudah mencari tahu, pertemuan berikutnya anak-anak lebih mudah untuk memahami materi yang akan ibu Dea sampaikan. Baik anak-anak, itu saja materi yang dapat ibu sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Kita hari ini akan menyanyikan lagu daerah Maju Tak Gentar. Oke, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Lanjut tak? Baik anak-anak, telah selesai kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Selanjutnya untuk ketua kelasnya boleh dipimpin untuk doa sebelum pulang. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, terima kasih untuk ketua kelasnya yang udah memimpin doanya. Selanjutnya, ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran atau materi yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak dan mudah dipahami oleh anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya anak-anak. Bye-bye.